Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Bagus. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan eksponensial dan persamaan logaritma. Ini adalah materi pengayaan. Untuk persamaan eksponensial mungkin masih mudah dipahami. Untuk persamaan logaritma agak susah dipahami. Ya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah dua fungsi eksponensial yang mana memiliki kesamaan unsur. Ya, gampangnya gini, saya punya fungsi eksponensial a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, yang mana pangkat ini fungsi semua, maka dan ini bilangannya sama ya, bilangannya sama. Dua fungsi ini sama kalau pangkatnya fx sama dengan gx. Ini persamaan eksponensial. Ya, seperti ini. Ini sebenarnya ada banyak kasus, cuma saya batasi nggak sampai yang tingkat tinggi, saya batasi sampai yang tingkat tengah aja. Ya, karena kalian SMK. Oke. Yang kasus pertama. Jika kita punya eksponensial a pangkat fx sama dengan a pangkat c, yang mana c itu bilangan, maka bisa kita simpulkan ini harus sama ya, sama-sama a bilangan. Maka kita simpulkan fx harus sama dengan c. Kalau kalian bentuk variabel ini kan pasti susah memahami ya. Oke, saya kasih contoh. Sampel. Misal saya punya jika yang pertama ya 2 pangkat 3x sama dengan misalkan aja 512, carilah nilai dari x. Nah, ini intinya yang di kanan harus kamu ubah jadi 2 pangkat juga. Ini kan di kiri kan 2 pangkat ya. Jadi yang kanan harus kamu ubah jadi 2 pangkat juga. Berarti gimana cara jawabnya? 2 pangkat 3x sama dengan 512. 2 pangkat berapa? Oh, 2 pangkat 1 kan 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 156, 2 pangkat 9 512. Oh, 2 pangkat 9. Kalian harus hafal 2 pangkat setidaknya sampai pangkat 10 ya. Oke, karena sudah sama-sama 2, langsung kamu ambil pangkatnya aja. Atau biasanya anak-anak istilahnya dicoret dulu. Padahal tak boleh. Cuma untuk mempermudah kalian nggak apa-apa wis. Oh, sama-sama 2 dicoret, tinggal diambil pangkatnya aja. 3x sama dengan 9. Maka x sama dengan 9 bagi 3. Oh, 3. Paham? Oke. Contoh selanjutnya. Saya punya soal jika 3 pangkat x plus 5 sama dengan 27, carilah nilai dari 2 pangkat. Saya persulit dikit. Cara ngerjakannya sebenarnya sama anak. Ini kan 3 pangkat, otomatis 27 ini harus kamu ubah jadi 3 pangkat juga. Jadinya 3 pangkat x plus 5 tetap 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Kalau sudah kamu coret, jadinya x plus 5 sama dengan 3. Maka x-nya sama dengan 3, 5 kesana jadi pengulangan. Min 5 sama dengan min 2. Apakah ini sudah selesai? Lihat di soalnya yang ditanyakan bukan x-nya, lihat. X-nya sudah ketemu ini, tapi yang ditanyakan itu 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat x-nya tadi min 2. Kalau pangkat negatif
Apa yang kita lakukan? Kita pindah ke bawah. 1/2 pangkat 2 alias 1/4. Paham? Oke, contoh yang terakhir. Jika misalkan aja 5 pangkat 3x min 1 sama dengan 1/125. Pertanyaannya adalah carilah nilai dari X. Ini caranya sama anak. Pertama, yang kiri 5 pangkat 3x min 1 tetap. Sedangkan yang kanan, kalau sebar pangkatnya itu negatif, jadinya 125 kan aslinya 5 pangkat 3 kan. Aslinya 5 pangkat 3. Karena sebar 5 pangkat min 3. Sudah sama-sama 5, ambil pangkatnya aja. 3x min 1 sama dengan min 3. 3x sama dengan min 1 ke sana jadi plus. 3x sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Paham? Jadi persamaan eksponensial kasus pertama, ya. Saya lanjutkan. Saya hapus. Sekarang yang kedua. Oke. Yang kedua. Yang kedua kayak gini. Kalau kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat g, maka bisa kita simpulkan fx sama dengan g. Apa bedanya sama kasus pertama? Kalau kasus kedua itu semua pangkatnya adalah fungsi. Kalau fungsi berarti ada x-nya. Jadi entah yang di kiri atau yang di kanan semua pangkatnya ada x-nya. Cara ngejakannya sama. Example. Nomor 1. Jika misalkan aja 6 pangkat 3x min 1 sama dengan 6 pangkat 2x plus 5. Ini adalah jadilah nilai x. Ini masih gampang. Kamu lihat, ini sudah sama-sama 6. Jadi langsung ambil pangkatnya aja. 6 saya coba set 3x min 1 sama dengan 2x plus 5. Yang ada x-nya kumpulkan di luas kiri. Jadi 3x di kiri, 2x ke kiri jadi min 5 tetap di kanan karena ada x-nya. Min 1 ke kanan jadi plus 1. X sama dengan 6. Tetap. Ini akan sudah soal gampang. Soal yang agak susah. Jika misalkan aja 2 pangkat 4x plus 5 sama dengan 8 pangkat x min 1. Jangan min plus saja. Nah, pertanyaannya adalah maka carilah nilai dari 3 pangkat x plus 1 sama. Oke. Saya bahas di sebelah kanannya. Nah ini agak susah. Kenapa? Ini masih belum sama. Ini 2, ini 8. Kalau ini kan kasusnya sudah sama-sama 6 ya. Kalau ini belum bisa coret karena ini masih 2, ini masih 8. Kamu ubah yang pangkatnya besar, pangkatnya. Yang bilangannya besar, kamu ubah jadi bilangan berpangkat. Kalau 2 ini sudah yang kecil ya, nggak bisa diubah lagi. 8 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat. Jadi yang kiri 2 pangkat 4x plus 5 tetap. Yang kanan 8 akan kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dalam kurung x plus 1. Yang kiri tetap. Nah yang kanan pangkatnya kalikan. Kalau ada pangkat dipangkat lagi kan dikali. 3 kali x 3x
3 kali 1 plus 3. Sudah sama-sama 2, coret. Jadinya nanti 4x plus 5 sama dengan 3x plus 3. Terus yang ada x-nya kumpulkan di kiri, 4x, 3x ke kiri jadi min. Yang ada x-nya kumpulkan di kanan, 3 tetap di kanan, 5 ke ada x-nya ke kanan jadi min 5. 4 kurangi 3 1x, 3 kurangi 5 min 5. Ini belum selesai, kenapa? Yang ditanyakan 3 pangkat x plus 1. Jadi 3 pangkat x plus 1 sama dengan 3 pangkat min 2 plus 1. 3 pangkat min 1. Kenapa 3 pangkat min 1 itu? Pangkat negatif ya. 1 per 3 pangkat 1 alias sepertiga. Paham? Oke. Contoh yang susah lagi. Misal saya punya, jika misalkan aja 27 pangkat min x plus 2 sama dengan 81 pangkat setengah x min setengah x plus 3. Oke. Jadilah nilai dari x. Oke. Nah, ini kasusnya agak susah. Cara ngejakannya gimana? Ini harus sama kayak nomor 2. Ini nggak sama. Cuma nomor 2 bedanya ada satu fungsi, ada satu bilangan yang sudah bentuknya kecil, 2. Kalau ini bentuknya masih besar semua, masih bisa diubah jadi pangkat semua. Jadi 27 kita ubah jadi apa pangkat apa, 81 kita ubah jadi apa pangkat apa. Nah, kan kita ubah jadi 3 pangkat semua. 27 itu nanti jadi 3 pangkat 3 dalam kurung min x plus 2 setengah 81 itu 3 pangkat 4 dalam kurung min setengah x plus 3. Oke, pangkatnya kalikan 3 kali min x min 3x, 3 kali plus 2 plus 6. Ini kalikan 4 kali min setengah, 4 kali setengah kan 2 ya, karena min 2, 4 kali 3 12. Oke, yang ada x-nya kumpulkan di kiri atau di kanan boleh, terserah kamu. Misalkan saya kumpulkan di kanan yang ada x-nya, P3x saya pindah ke kanan jadi plus 12, ke kiri jadi min 6 kurangi 12 min 6 min 2 tambah 3 1 x-nya min 6. Ini adalah contoh persamaan eksponensial. Ada banyak kasus sebenarnya, cuma saya kasih yang 2 yang gampang aja, karena yang soal yang perpangkatan yang lainnya, persamaan yang lainnya itu diajari di SMA. Oke. Jadi kalau ini harus mempelajari kalau ingin masuk perguruan tinggi, karena yang kasus ketiga, keempat, kelima itu sering keluar di UTBK, SNMPTN. Jadi saya ajari kapan-kapan kalau menjelang UTBK ya. Jadi saya hapus. Kita ke persamaan logaritma. Oke, kita lanjut lagi ke persamaan logaritma. Nah, ini cukup susah. Persamaan logaritma. Sama kayak yang persamaan eksponensial, ada banyak kasus, tapi saya kasih kasus yang gampang aja ya. Yang pertama, misalkan kasusnya seperti ini. Kalau aku punya a log fx sama dengan a log c, ini yang kasus pertama ya. Sama-sama a log, berarti bisa saya simpulkan fx sama dengan c. Nah, jadi kalau ada a log fungsi sama dengan a log suatu bilangan, ini basisnya sama-sama a, itu bisa kamu ubah jadi, langsung kamu coret a lognya fx sama dengan c.
Contoh. Yang pertama, jika misalkan 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log 5, pertanyaannya adalah carilah nilai dari x. Oke. Ya mis, berarti saya bahas 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log 5. Kan sudah sama-sama 2 log. Bisa kamu coret. Sekali lagi sebenarnya gak boleh dicoret. Cuma untuk mempermudah pemahaman kalian, ada yang coret gak apa-apa. 2x min 3 sama dengan 5. Min 3 ke kanan jadi plus 5 plus 3 8. Maka x sama dengan 8 bagi 2 4. Paham? Sebenarnya saya bisa tulis ya. Oke, saya akan contoh lagi. Ini yang agak susah. Jika 3 log 3x min 5 sama dengan 81. Sama dengan 1. Pertanyaannya adalah carilah nilai dari. Ini susahnya kenapa? Karena ini bukan logaritma. Berarti yang ini harus kamu ubah dulu jadi logaritma. Ada 2 cara sebenarnya. Logaritma ini sistemnya kita ubah jadi pangkat, tapi mungkin agak susah bagi kalian. Cara kedua, yang bilangan sendirian kita ubah jadi logaritma juga. Mungkin kita pakai cara yang itu. Oke, caranya gini. Yang kiri tetap 3 log 3x min 5. Nah, yang satu ini kita ubah jadi 3 log juga. Jadi 3 log apa? 3 log 3. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Ini satunya kita kamu tulis gini aja dulu. Terus kamu tambahi 3 log 3 di belakangnya. Karena ini 3 log, berarti ini kamu tambahi 3 log 3. Misalkan 4 log, berarti kamu tambahin 4 log 4. Misal ini 5 log, kamu tambahin 5 log 5 dan sebagainya. Dan angka di depan ini masih ada 1, ya ini tetap ada 1. Misal ini 2, berarti nanti ini ada 2, ini 3, dan nanti ada 3 dan seterusnya. Kalau sudah 1 ini pakai sifat logaritma, bisa kita pindah ke pangkatnya di sini. Jadi yang kiri tetap 3 log 3x min 5 sama dengan 3 log 3 pangkat 1. Jadi satunya pindah jadi pangkat ini. Karena sudah sama-sama 3 log, kamu coret. Misalkan 3x min 5 sama dengan 3 pangkat 1 alias 3. Tinggal pindah-pindah habis 3x sama dengan min 5 kesana jadi plus ya 8. X nya sama dengan 8 per 3. Cukup rumit memang ini adalah. Terus kasus yang ketiga, contoh yang ketiga. Misalkan saya punya jika 2 log 5x plus 2 sama dengan 5. Nanya adalah carilah nilai x. Oke. Wow. Ini sama kayak kasus soal menurut gua sebenarnya. Saya jawab di sini. Yang kiri tetap 2 log. Yang kanan 5 tetap ada, 5 kali karena ini 2 log, kamu tambahin 2 log 2 di belakang. Kalau yang ini tadi kan 3 log ya, tadi saya tambahin 3 log 3 di belakang. Ini 2 log, berarti saya tambahin 2 log 2 di belakangnya. Terus pangkat 5 ini pindah jadi pangkat yang ini. Jadinya 2 log 5x plus 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. 5 nya jadi pangkatnya ini. Sudah sama-sama 2 log coret.
Baru 5x plus 2 sama dengan 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Tinggal pindah-pindah. 5x sama dengan 30. 2 plus 2 kesana jadi min. 32 min 2, 30. X sama dengan 2. Oke, itu yang kasus pertama. Nah, kasus terakhir, saya kasih 2 kasus saja. Kasus yang terakhirnya agak susah karena ada syarat yang harus ngecek. A log fx sama dengan A log g. Nah, bedanya sama kasus pertama tadi, kasus keduanya adalah di logaritma ini sama-sama fungsi, ya, ada x-nya semua di sini. Oke, kalau ada kasus kayak gini sama kayak tadi, artinya seperti yang ada, misalkan fx sama dengan g. Langsung ambil fungsinya aja. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat fx, gx, fx dan gx itu harus bilangan positif. Lebih dari 0 itu artinya bilangan positif. Syaratnya itu. Jadi pas kamu masukkan setelah ketemu x-nya itu kita masukkan ke fx, gx-nya. Kalau hasilnya positif berarti nilai x-nya betul. Tapi pas kamu masukkan nilai x-nya yang kamu temukan tadi ke fx sama gx-nya hasilnya negatif atau 0, berarti salah. Nah, itu susahnya di situ. Lebih jelasnya saya kasih contoh aja. Contoh. Jika misalkan 2 log 3x plus 5 sama dengan 2 log 2x plus 7. Tanya adalah carilah nilai dari x. Oke, kita jawab. Nah, ini sama-sama 2 log, coret. Langsung ambil ininya. 3x plus 5 sama dengan 2x plus 7. Kita pindah-pindah, yang ada x-nya kumpulkan di kiri. 3x min 2x habis sama dengan 7 min 5. 3x kurangi 2x kan x sama dengan 2. Ini belum selesai, sudah ketemu x-nya padahal. Ini harus kita cek, harus dicek, dimasukkan ke sini. Kalau hasilnya positif berarti 2 ini betul. Kalau hasilnya 0 atau negatif berarti salah. Kita cek ya. Kita cek. X-nya saya masukkan di sini dulu. 3 kali 2 bisa tulis cek. 3 kali 2 plus 5 11. Oh betul. Kita masukkan di salah satu aja nggak apa-apa. Yang di kiri atau kanan salah satu. Kalau hasilnya positif, oh positif 11 kan positif. Berarti X sama dengan 2 ini betul. Jadi hasilnya X sama dengan 2. Seperti itu. Oke, contoh kasus lagi, satu lagi. Jika 5 log 5x min 4 sama dengan 5 log, misalkan aja 4x plus 1. Jadilah nilai. Oke, sama-sama 5 log, coret. 5x min 4 sama dengan 4x plus 1. Kita sendiri-sendirikan, yang ada x-nya taruh ke kiri. 5x tetap di kiri, 4x ke kiri jadi min. Oh ini plus saja dan saya lupa aja. Ini misalkan plus saja ya. 5x plus 4. Jadi 5x plus 4 kali. Plus 4 ke kanan jadi min. 5 kali 4 plus 1x, 1 kurangi 4 min 3. Ketemu x-nya min 3.
Sekarang kita cek, kita masukkan di salah satu, yang kiri boleh, yang kanan boleh. Kita masukkan misalnya di kanan 4, cek ya, kali X nya kamu beri min 3 ditambah 1, min 12 tambah 1, loh min 11, hasilnya negatif, berarti X min 3 ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya tidak ada alias himpunan kosong. Kalau nggak ada itu kita tulis kayak gini, himpunan kosong. Nah, jadi setelah ketemu X-nya kamu cek, dimasukkan di salah satu. Kalau hasilnya positif kayak gini, berarti dia memenuhi nilai X-nya. Kalau hasilnya 0 atau negatif, tidak memenuhi. Lah, itulah persamaan logaritma. Sebenarnya masih ada contoh banyak, cuma saya sesuaikan dengan kalian yang SMK. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah materi terakhir kita bab 1. Berarti pertemuan selanjutnya kalian mengerjakan tugas. Di pertemuan selanjutnya lagi, yaitu di minggu depan awal pertemuan, kalian ulangan harian bab 1. Ulangan hariannya online, saya siapkan nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.